Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Kita masuk materi kita yang modul ketiga tentang konsolidasi. Ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita mengenai modul ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda semuanya mampu memahami konsep dari peristiwa konsolidasi dalam dunia teknik sipil. Nah, untuk materi yang akan kita pelajari ini adalah ada beberapa item. Yang pertama mengenai definisi dari konsolidasi. Yang kedua, bagaimana teknis pengujian konsolidasi di laboratorium. Yang ketiga, bagaimana hasil dari pengujian laboratorium itu, apa hasilnya ya, dan Anda interpretasikan. Kemudian yang keempat, apa itu definisi dari lempung normally consolidated dan over consolidated. Yang kelima, setelah itu Anda akan menghitung koefisien konsolidasi untuk menghitung penurunan konsolidasi serta lama penurunan konsolidasi. Nah, ini ada beberapa subpokok materi yang akan kita pelajari dalam beberapa minggu ke depan. Nah, baik. Kita mulai saja untuk subpokok materi yang pertama mengenai definisi konsolidasi. Ya. Nah, jadi jika Anda perhatikan gambar ini ya, ini adalah gambar gedung, di mana gedung ini berada di atas lapisan permukaan tanah, di mana lapisan permukaan tanahnya jenis tanah di bawah gedung tersebut adalah pasir, kemudian di bawah pasir ada lempung, kemudian lapisan dasarnya itu di bawah lempung adalah batuan. Nah, kemudian gambar yang kedua ini adalah tanggul. Nah, tanggul ini berada di atas lapisan pasir dengan ketebalan tertentu, kemudian jenis lapisan tanah, di mana lapisan pasir ini di atas permukaan tanah ya. Nah, ini merupakan bentuk timbunan ya. Nah, jenis lapisan tanah ya di bawah permukaan tersebut itu ada lempung, kemudian di bawah lempung ada pasir. Nah, terlihat di sini suatu lapisan tanah ya. Nah, suatu lapisan tanah ini mengalami tambahan beban di atasnya ya. Ada lapisan tanah ya, ini lapisan tanah pasir lempung batu. Lempung pasir ini mengalami tambahan beban di atas permukaan tanah. Ini bebannya adalah beban gedung. Kemudian di atasnya ini yang gambar kedua ini adalah beban tanggul. Nah, di modul kedua kemarin Anda sudah mempelajari materi mengenai tambahan tegangan akibat beban di permukaan. Nah, jadi lapisan tanah yang mengalami tambahan beban di atasnya itu, maka air pori yang ada di dalam lapisan tanah tersebut keluar dari rongga pori, sehingga isi atau volume tanah akan mengecil ya. Nah, jadi otomatis di sini jika lapisan tanah ini dibebani oleh beban di permukaannya yang berbentuk trapesium seperti ini, maka air yang ada di rongga pori ini akan keluar sehingga volume tanahnya akan mengecil, akan mengalami penurunan. Nah, oke. Nah, jadi dalam keadaan ini ya, pengaliran airnya tersebut berjalan satu arah vertikal ya. Karena lapisan tanah yang kena tambahan beban tidak dapat bergerak dalam arah horizontal. Kenapa tidak bisa bergerak arah horizontal? Karena ditahan oleh tanah di sekelilingnya. Jadi artinya lapisan tanah ini yang dibebani oleh beban di permukaan yang berbentuk trapesium ini, airnya keluar. Airnya keluar itu hanya bergerak satu arah vertikal.
arah vertikal saja, ya. Jadi arah vertikal bisa ke atas, bisa ke bawah, ya. Nah, kenapa tidak bergerak arah horizontal? Ya, karena lapisan tanah ini ya diapit oleh tanah itu sendiri di kiri kanannya, ya, sehingga arah alirannya hanya bergerak satu arah vertikal, sehingga arah sehingga saya kembalikan slide sebelumnya, ya. Nah, sehingga pergerakan air ini itu disebut sebagai one dimensional consolidation, ya. Artinya konsolidasi satu dimensi, satu arah. Dan perhitungan konsolidasi ini hampir selalu satu arah, ya. Nah, berdasarkan teori tersebut. Nah, jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bidang teknik sipil. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah dan akan kita hitung itu besarnya penurunan yang terjadi. Berapa besar penurunan terjadi akibat peristiwa konsolidasi. Kemudian kecepatan penurunan atau waktu konsolidasi. Nah, jadi pertanyaan di sini adalah apa itu pengertian konsolidasi, ya? Nah, jadi pengertian konsolidasi di sini adalah ya. Nah, pengertian konsolidasi di sini adalah keluarnya air dari rongga pori-pori tanah. Jadi tanah itu ya, jadi suatu lapisan tanah itu memiliki terdiri dari gradasi butiran solid, ya. Kemudian ada rongga porinya, dan ada rongga pori di antara butiran-butiran tersebut ada rongga pori, di mana rongga pori ini diisi oleh air dan udara. Nah, jika tanah tersebut dibebani oleh delta P, ya, nah, maka lapisan tanah tersebut akan mengalami penurunan. Artinya volume tanahnya mengecil. Nah, berapa penurunannya? Ini dia penurunannya sebesar delta H. Nah, ini tingginya ini yang awal tingginya ini adalah H, ya. Ini adalah H. Sehingga setelah diberikan tambahan beban, maka tingginya ini jadinya ini adalah ada perubahan delta H. Ya, ada perubahan tinggi. Sehingga tinggi akhirnya yang tinggi awalnya H0, ya. Tinggi akhirnya HT. Jadi ini tinggi HT. Nah, jadi yang peristiwa konsolidasi itu adalah keluarnya air dari rongga pori-pori tanah, ya. Jadi air yang ada di rongga pori-pori tanah ini keluar. Nah, akibat adanya pemberian tambahan tegangan atau beban. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan volume atau isi, ya. Volume atau isinya tersebut akan mengecil dan keadaan suatu lapisan tanahnya akan semakin mampat padat. Artinya rongga pori-porinya ini sudah kosong, artinya air yang di rongga porinya sudah keluar sehingga ada terjadi sliding antar butiran tanahnya, ada gesekan antar butiran tanahnya. Jadi butiran tanahnya itu semakin rapat, ya, semakin rapat, semakin padat karena rongga porinya itu diisi oleh butiran-butiran tanah tersebut. Nah, itu dia peristiwa konsolidasi. Ini silakan Anda baca saja modulnya, ya. Nah, jadi bentar, saya hapus dulu.
Iya, oke, baik. Oke. Nah, jadi peristiwa konsolidasi ini terjadi itu berbeda-beda ya, tergantung jenis lapisan tanahnya. Apanya yang berbeda di sini? Ya, bagaimana penurunan kalau untuk di lapisan pasir dengan lempung. Kalau di pasir, penurunan berlangsung sangat cepat. Artinya, eh, air yang rongga pori di lapisan tanah pasir itu besar dibandingkan daripada rongga pori pada lapisan tanah lempung. Ya, nah karena lapisan pasir itu gradasi butirannya kan lepas, ya. Jadi eh, rongga pori antar butirannya itu lebih besar daripada lempung. Kalau lempung antar butirannya saling terikat satu sama lain. Nah, ada kohesinya. Sehingga kalau pada pasir, penurunannya itu berlangsung lebih cepat. Air yang keluar dari rongga pori pasir itu lebih cepat dan menyeluruh. Nah, serta penurunan yang terjadi itu kecil. Kenapa kecil? Karena pasir itu ketika dibebani air langsung keluar dan besar penurunannya itu kecil karena sifatnya yang low compressibility. Compressibility ini adalah kemampuan dia mengalirkan air. Nah, jadi kemampuan si pasir mengalirkan air itu rendah. Jadi tidak perlu upaya besar untuk mengeluarkan air. Lain dengan lempung. Kalau lempung, kita butuh usaha upaya untuk mengeluarkan airnya itu tinggi. Makanya lempung itu dikatakan sebagai high compressibility. Daya kompresibilitasnya, kemampuan dia mengeluarkan air itu tinggi pada lapisan tanah lempung. Ya, jadi kalau tanah lempung itu kita kasih beban, dia keluarnya air itu pelan-pelan. Nah, jadi penurunan tanah pada lapisan lempung itu pun berjalan lambat, sehingga butuh waktu yang lama. Dan penurunan yang terjadinya pun besar. Karena kenapa? Dengan waktu yang lama tentu penurunannya semakin besar. Jadi lebih besar daripada lapisan tanah pasir. Makanya lempung ini kita katakan sebagai sifat yang high compressibility. Daya kompresibilitasnya, kemampuan dia mengeluarkan airnya tinggi. Nah, ini dia eh, sifat antara jenis tanah pasir dengan lempung dalam kemampuannya mengeluarkan air dari rongga pori-pori tanah. Pasir sifatnya low compressibilitas dan lempung sifatnya high compressibilitas. Nah, oke, kita lihat slide-nya. Jadi, oleh karena itu, penelitian konsolidasi umumnya hanya pada tanah lempung yang berbutir halus, karena lempung mempunyai high compressibility, ya. Nah, jadi eh, penurunan konsolidasi itu terjadi pada lapisan tanah lempung karena di situ yang menyebabkan timbulnya penurunan yang lebih besar, ya. Nah, jadi dalam materi konsolidasi ini, dalam peristiwa konsolidasi ini ada beberapa istilah yang perlu Anda pahami. Yang pertama, normally consolidated atau istilah di sini adalah dari jenis tanahnya tanah ence. Itu istilah ini menyatakan bahwa suatu lapisan tanah itu belum pernah mengalami tekanan di lapisan permukaan lebih tinggi daripada tekanan yang dialami saat ini. Artinya, tekanan yang dialami eh,
oleh suatu lapisan tanah pada saat sekarang, inilah tekanan yang paling tinggi yang pernah dia alami dibandingkan pada tekanan pada masa lampau. Maka lapisan tanah tersebut itu dikatakan sebagai lapisan tanah NC. Artinya, lapisan tanah tersebut belum pernah mengalami tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang dialami saat sekarang. Nah, kemudian kalau lapisan tanah OC bagaimana? Over consolidated, ya. Nah, istilah over consolidated di sini adalah lapisan tanah OC di sini, over consolidated di sini adalah istilah ini menyatakan suatu lapisan tanah pada masa lampau itu pernah mengalami tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang dialami saat sekarang, ya. Nah, artinya suatu lapisan tanah itu dia sudah pernah mengalami tekanan yang lebih besar daripada tekanan yang dialami saat sekarang. Bisa dikatakan sebagai tanah rusak, ya. Nah, misalnya lapisan endapan itu disebabkan geologis endapan tersebut hilang sehingga lapisan tanah tersebut pernah mengalami tekanan lebih tinggi daripada tekanan yang berlaku di atasnya saat ini. Kemudian istilah berikutnya, excess pore pressure atau tekanan air pori ekses. Itu adalah tekanan air pori tanah akibat pemberian beban seketika. Ya. Nah, jadi pada lapisan pasir ketika diberi beban keluar air. Nah, tekanan air pori tanah tersebut ketika dikasih beban seketika, nah itu yang dikatakan sebagai excess pore pressure. Nah, setelah habis nanti akan kalau pada tanah lempung kita kasih beban, langsung otomatis air keluar. Nah, itu dikatakan sebagai excess pore pressure sampai bebannya udah stabil, ya. Nah, setelah itu air yang keluar baru tekanan air dalam peristiwa konsolidasi berikutnya, ya. Dengan mengalirkan air dari pori-pori tanah, tekanan air pori ekses ini akan menurun secara berangsur-angsur. Nah, peristiwa ini yang disebut sebagai disipasi air pori. Nah, jadi selesai peristiwa excess pore pressure, artinya tekanan air ke porinya sudah keluar ketika diberikan beban. Nah, maka tekanan air excess ini akan menurun ya secara berangsur-angsur. Nah, yang peristiwa ini yang disebut sebagai disipasi tekanan air pori. Nah, istilah berikutnya adalah derajat konsolidasi. Nah, derajat konsolidasi ini adalah rasio antara tekanan air pori yang menurun setelah beberapa waktu berdisipasi terhadap tekanan air pori ekses mula-mula selama proses konsolidasi. Atau disebut juga sebagai persentase disipasi tekanan air pori. Atau dengan kata lain menyatakan apakah konsolidasi itu telah selesai atau belum. Artinya, derajat konsolidasi ini kita menyatakan bahwa dia satuannya dalam persen ya. Berapa persen peristiwa konsolidasinya. Peristiwa konsolidasinya sudah berjalan berapa persen misalnya gitu. Artinya air yang keluar dari rongga pori-pori tanah itu dalam waktu tertentu itu kira-kira sudah berapa persen dari total air yang seluruhnya dari lapisan tanah. Ya kan airnya nanti sampai habis. Kalau airnya sudah habis berarti derajat konsolidasinya udah 100%. Sudah hampir peristiwa konsolidasinya sudah hampir selesai. Sudah selesai gitu ya. Nah. Oke, istilah berikutnya adalah derajat konsolidasi rata-rata. Itu adalah rata-rata derajat konsolidasi sepanjang ketinggian contoh tanah. Ya. Nah, itu dapat dibuktikan bahwa derajat konsolidasi rata-rata sama dengan rasio pemampatan tanah pada saat tertentu terhadap pemampatan final dari contoh tanahnya. Ya. Oke, kemudian istilah kompresi awal. Kompresi awal itu adalah pemampatan yang terjadi seketika setelah beban diberikan. Ya. Nah, jadi sebelum proses disipasi berlangsung.
Jadi artinya ketika lapisan tanah ketika kita kasih beban, nah itu kompresi awal namanya, ya. Nah, sebelum proses disipasi berlangsung, sebelum proses disipasi ini proses berkurangnya air keluar dari rongga pori, ya. Air yang keluar dari rongga pori-pori tanah itu kan dia semakin lama semakin mengecil. Nah, proses disipasi, ya. Nah, kemudian konsolidasi primer. Itu adalah bagian dari kompresi tanah akibat pengaliran air pori dari pori tanah hingga seluruh proses disipasi selesai. Jadi, proses disipasi selesai, ya. Jadi, peristiwa konsolidasinya itu dinamakan konsolidasi primer. Artinya, air yang di dalam rongga pori-pori tanah itu dia akan keluar secara terus-menerus, lama-lama berkurang, sehingga lama-lama akan habis. Nah, sampai habis, sampai selesai itu, proses disipasi itu selesai, maka peristiwa konsolidasinya dinamakan sebagai konsolidasi primer. Dan berikutnya konsolidasi sekunder. Nah, peristiwa konsolidasinya sampai konsolidasi primer tersebut, dia akan masih ada peristiwa konsolidasi berikutnya yang dinamakan sebagai konsolidasi sekunder. Apa itu? Pemanfaatan tanah yang berlangsung setelah konsolidasi primer selesai. Artinya, walaupun air dari rongga pori tanahnya sudah habis keluar, sudah selesai, tanah tersebut akan mengalami peristiwa konsolidasi juga, tapi dikatakan sebagai konsolidasi sekunder. Peristiwa konsolidasinya apa? Peristiwa penurunannya apa? Penurunan antar butirannya lagi, ya. Nah, di situ yang disebut sebagai konsolidasi sekunder. Nah, apa yang terjadi, ya? Hal buruk yang terjadi peristiwa konsolidasi sekunder itu adalah ada timbul rangka atau krep atau retak. Nah itu. Itu sekilas saja ya saya sampaikan ya. Nah, oke, istilah berikutnya adalah koefisien pemampatan atau AV. Itu adalah perubahan angka pori, persatuan perubahan tegangan akibat konsolidasi pada perubahan tegangan tersebut. Nah, ini ada koefisien pemampatan AV, koefisien pemampatan volume MV, kemudian koefisien konsolidasi CV, kemudian faktor waktu TV, time factor. Nah, ini akan kita pelajari setelah ini ya. Nah, oke. Oke, yang saya sampaikan tadi, AV, MV, ya, koefisien pemampatan volume, koefisien konsolidasi CV, dan time vector, ya, AV, MV, dan CV ini akan kita pelajari bagaimana cara mendapatkan nilainya, ya. Nah, itu dari hasil pengujian konsolidasi. Nah, bagaimana uji konsolidasi, ya? Nah, jadi alat pengujian konsolidasinya ini. Ini alat uji konsolidasinya ya. Nih. Nah, skemanya di sini adalah di sini contoh tanahnya ya. Nah, contoh tanahnya ya. Ini tempat ya. Ini contoh tanahnya yang dalam ini tempatnya. Nah, ini box dari contoh tanahnya. Jadi contoh tanahnya ini ditumpu oleh bola tumpuan beban ya. Kemudian ini bacaan dahilnya ya, artinya tanah ini diberikan beban tambahan beban delta P. Nah, di mana lapisan tanah ini berada di lapisan tanah jenuh ya, di dalam lapisan air ya. Di bawah permukaan air. Nah, jadi box contoh tanah ini kalau kita keluarkan ini dia. Jadi ini kita susun ya, ini boxnya. Nah, di bawahnya kita letakkan batu tembus air, kemudian kita ambil contoh tanah ya. Contoh tanah yang digunakan ini adalah contoh tanah undisturb, tanah tidak terganggu yang kita ambil di lapangan dengan cara dibor. Nah, artinya tanah tidak terganggu ini dipastikan bahwa kondisi tanahnya itu persis sama dengan kondisi tanah di dalam ya. Contoh tanah yang kita ambil itu yang kita bawa ke laboratorium dan kita uji itu kondisinya persis sama kondisi tanah di dalam lapisan tanah tersebut di kedalaman tertentu. Misalnya dari kadar airnya ya, dari
teksturnya ya tidak retak dan tidak pecah. Kemudian di atas contoh tanah itu kita letakkan batu tebus, air, batu berpori lagi, baru plat beban. Nah, kemudian box tanah ini kita letakkan ke dalam alat uji konsolidasi. Kemudian kita mulai pengujian konsolidasinya. Jadi, kalau dari prosedur pengujian konsolidasinya di sini ada nah, di modul ini ada nih ya. Nah, ya. Nah, jadi maksud dilakukan uji konsolidasi ini itu adalah dengan memberikan beban secara bertahap kepada tanah dan mengukur perubahan volumenya atau perubahan tinggi dari contoh tanah terhadap waktu. Artinya contoh tanah itu kita kasih beban, kemudian secara bertahap beban itu akan kita tambah ya. Nah, kemudian kita akan ukur berapa perubahan volume atau perubahan tinggi dari contoh tanahnya. Ya kan dari tinggi tanah H tadi dikasih beban dia kan lama kelamaan dia kan akan turun ya. Berapa penurunan atau perubahan tingginya tersebut. Nah, terhadap waktu pengujiannya ya. Nah, untuk satu beban waktu pengujiannya 1 kali 24 jam. Nah, sedangkan tujuan dilakukan uji konsolidasi ini adalah untuk menentukan sifat kemampatan tanah dan karakteristik konsolidasinya yang merupakan fungsi dari permeabilitas tanah. Jadi, sifat kemampatan tanah ini dinyatakan dengan koefisien kemampatan volume atau indeks kompresi. Jadi dari sifat kemampatan tanah itu dapat nilai koefisien kemampatan volume atau MV ya. Jadi dari nilai MV itu menyatakan sifat mampatnya tanah. Atau dari indeks kompresi atau CC ya. Nah, kemudian karakteristik konsolidasi dinyatakan oleh koefisien konsolidasi yang menggambarkan kecepatan kompresi tanah terhadap waktu. Nah, jadi yang menyatakan bahwa karakteristik konsolidasinya yang menggambarkan bahwa kecepatan dari kompresi tanah terhadap waktu itu dinyatakan dengan CV atau koefisien konsolidasi. Berapa kecepatan dari pemampatan tanah tersebut dalam sekian waktu tertentu? Nah, itu kita nyatakan dengan CV atau koefisien konsolidasi. Nah, jadi manfaat yang kita peroleh dari hasil uji konsolidasi ini itu bisa kita gunakan dalam menghitung prediksi penurunan tanah akibat proses konsolidasi. Nah, jadi dari hasil pengujian konsolidasi ya, hasil pengujian konsolidasi kita dapat menghitung berapa kemungkinan penurunan tanah yang terjadi pada suatu lapisan tanah tertentu dan secara tidak langsung dapat pula digunakan untuk menentukan permeabilitas tanah atau kemampuan tanah dalam meloloskan air. Nah, berapa nilai permeabilitas tanahnya dari hasil uji konsolidasi juga kita bisa peroleh. Itu rumus permeabilitas tanah itu adalah K sama dengan permeabilitas tanah simbolnya adalah K itu sama dengan MV dikali gamma W dikali CV. MV itu koefisien pemampatan volume ya. Gamma W itu berat volume air dan CV itu adalah koefisien konsolidasi yang menyatakan bahwa kecepatan pemampatan tanah tersebut terhadap waktu. Maka nilainya dinyatakan dengan koefisien konsolidasi. Nah, jadi pengukuran konsolidasi di laboratorium menggunakan alat uji konsolidasi atau namanya oedometer. Nah, jadi alat uji konsolidasi ini disebut sebagai consolidated apparatus atau oedometer. Nah, bagaimana prinsip alat tersebut? Ya, nah prinsip kerja alat tersebut seperti ini tadi yang saya jelaskan. Di mana contoh tanah itu terletak di atas lapisan batu berpori dan contoh tanah tersebut dalam kondisi jenuh ya terendam air. Maka kemudian tanah tersebut diberi beban.
Nah, jadi dari hasil penelitian Leonard tahun 1962 menunjukkan bahwa hasil terbaik diperoleh jika pengujian konsolidasi ini kita tambahkan beban 2 kali beban sebelumnya yang ditambah setiap 24 jam. Artinya 24 jam pertama bebannya misalnya kita beri tambahan bebannya 0,25 kg per cm kuadrat. Kemudian setelah 24 jam, hari kedua, kita tambahkan bebannya 2 kali berat beban sebelumnya. Misalnya berat beban sebelumnya 0,25, 2 kalinya berarti 0,5 kg per cm kuadrat. Kemudian hari ketiga, 2 kali tambahkan beban lagi, 2 kali berat sebelumnya. Berarti 2 kali berat 0,5, berarti 1. Hari berikutnya, hari keempat, kali tambahkan lagi bebannya 2 kali beban sebelumnya, 2. Kemudian hari berikutnya 4, 8, dan 16. Jadi ada 7 kali penambahan beban, ya. Artinya ada 7 hari pengujian, ya. Pengujian konsolidasi ini, ya. Dan menurut penelitian Leonard, itulah hasil yang terbaik dengan menambahkan beban 2 kali beban sebelumnya. Ditambah setiap 24 jam. Nah, setelah penambahan beban yang terakhir, yang hari ke-7, itu misalnya beban yang ditambahkan adalah 16 kg per cm kuadrat, kemudian bebannya kita kurangi. Nah, jadi bebannya kita kurangi, sehingga eh, kalau tanah lempung di situ ada pengembangan yang di sana. Nah, beban dikurangi ini mencapai 0,25 kg per cm kuadrat. Nah, kita lihat di situ ada compression, ada pemampatan, kemudian ketika beban dilepas ada recompression, ya. Nah, nanti kita akan pelajari sampai ke sana. Oke, itu konsepnya. Jadi besarnya penurunan yang terjadi pada setiap tegangan itu diambil dari pembacaan arloji petunjuk yang terakhir untuk tegangan tersebut. Nah, ini tinggal Anda baca saja ya. Nah, jadi untuk tiap penambahan beban, deformasi, dan waktu dicatat. Kemudian diplot pada grafik semi logaritmik. Nah, ini grafiknya. Hubungan antara waktu dalam skala log dan penurunan atau delta H atau E. Nah, jadi dari hasil uji konsolidasi itu, ya. Nah, apa hasil uji konsolidasinya ini? Nih, misalnya tambahan bebannya 0,1. Nah, waktunya dari 0 menit, 0,25 menit, 1, 2,25 sampai 100, ya. Ini sampai 24 jam nih, terakhir. Kemudian, ini salah satu contoh aja ya, hasil pengujian konsolidasi, formnya. Ini akar waktunya 0,25 diakarkan. Ini bacaan dialnya, ya. Bacaan dial yang ini tadi. Ini tadi ya. Ya, ini bacaan dialnya nih kita baca, ya. Ini dalam milimeter, ya. Nah, kemudian, nah ini dalam akar waktu ya, dalam skala log, ini penurunan delta H-nya, ya. Nah, jadi dibuatkan grafik seperti ini. Maka grafik seperti ini, maka kedudukan yang pertama itu adalah pemampatan awal. Artinya ketika baru mulai ada pemampatan awal, ya. Ya, kemudian delta H-nya dari tinggi awal, kemudian kasih beban, tingginya berkurang, ya kan? Penurunannya, ya. Delta H-nya. Kemudian kedudukan pertama ini disebut sebagai kompresi awal atau initial compression yang disebabkan oleh pembebanan awal atau preloading, ya. Pembebanan awal itu kita katakan sebagai preloading. Kemudian yang kedudukan kedua ini itu adalah di saat sini ini adalah peristiwa konsolidasi primernya. Artinya proses disipasi tekanan air porinya itu berlangsung, ya. Excess pore pressure-nya berlangsung sampai
proses disipasi air porinya itu berkurang ya dan habis. Itulah peristiwa kedudukan yang kedua, yaitu periode selama tekanan air pori secara lambat laun dipindahkan ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air dari pori-pori tanah. Itu yang disebut sebagai peristiwa konsolidasi primer. Dan kedudukan yang ketiga ini konsolidasi sekunder ya, yang terjadi setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Pemampatan yang terjadi di sini disebabkan oleh penyesuaian yang bersifat plastis dari butir-butir tanahnya. Kalau butiran tanahnya masih bersifat plastis, maka di situ ada terjadi peristiwa konsolidasi sekunder. Ya, yang mengalami penurunan lagi di situ butiran tanahnya lagi, yang sifatnya plastis ya, Des. Nah, untuk tiap penambahan beban selama pengujian, tegangan yang terjadi adalah tegangan efektif. Ya, karena apa? Karena pembebanan berlangsung hingga kelebihan tekanan air porinya 0. Atau konsolidasi ditunggu hingga selesai. Nah, jadi bila berat jenis tanah GS-nya, dimensi awal, dan penurunan pada tiap pembebanan dicatat, maka nilai angka pori E pun dapat diperoleh. Jadi nilai angka pori itu diperoleh dari harus diketahui dulu nilai berat jenis tanahnya. Jadi diuji berat jenis tanahnya sehingga dapat nilai GS-nya. Kemudian dimensi awal, tinggi awal dari sampel tanahnya, ya, dan penurunan pada tiap pembebanannya dicatat. Ya, maka dapat nilai angka pori E. Nah, selanjutnya dari nilai angka pori bisa dibuat grafik hubungan tegangan efektif dan angka pori. Nah, digambarkan dalam grafik semi logaritmik. Jadi ini dia. Sumbu X-nya itu adalah tekanan efektif, ya, P aksen dalam skala log. Sumbu Y-nya itu adalah angka pori skala biasa. Jadi di sini ketika Anda kasih tambahan beban yang pertama, ya, beban pertama misalnya tadi 0,25. Nah, maka misalnya di sini 0,25. Maka angka porinya kan angka porinya masih besar ya. Nah, masih besar. Kemudian dibebani terus, angka porinya mulai mengecil. Maka dibebani terus, ditambah terus beban P-nya ya. Nah, sehingga angka porinya mengecil sampai dia mengecil di sini. Sampai beban terakhir dikasih, maka angka porinya mengecil, turun. Terus bebannya dikurangi, artinya dilepasin satu beban. Nah, artinya seperti yang disampaikan ini tadi. Nah, dia pertama kan ditambahkan beban 0,25, terus 2 kali lipatnya tambah lagi sampai bebannya 16. Setelah bebannya 16 dikurangi lagi sampai mencapai 0,25. Artinya diangkat plat-plat bebannya itu 1, 2, 3 sehingga tinggal plat beban yang 0,25 aja lagi. Nah, maka di situ grafiknya angka porinya jadi nah, angka porinya jadi besar ya. Setelah dikurangi bebannya, maka pori tanahnya itu jadi mengembang ya. Maka pori tanahnya membesar. Sampai di sini dia. Jadi dari sini ke sini ya, pori-porinya membesar, kemudian ditambah beban lagi jadi pori-porinya mengecil. Ini dia. Sampai angka porinya itu benar-benar halus, kecil sampai di sini. Nah, jadi yang mana yang compression index? Nah, ini dia CC. Ini dia, ketika dari angka pori besar sampai sini, ini adalah compression index. Nah, dikasih beban terus ya, angka porinya jadi mengecil. Nah, itu nilai yang menyatakan bahwa kecepatan penurunan konsolidasinya itu sebagai eh, eh nilai indeks yang menyatakan pemampatan ya. Nah, itu compression index atau CC. Nah, kemudian recompression index yang menyatakan pemampatan kembali atau CR. Ini dia nilai yang indeks yang menyatakan bahwa nilai dari pemampatan kembalinya itu adalah CR. Nah, ini adalah alat pengujian konsolidasinya ya. Nah, tinggal Anda baca. Ini prosedur pengujiannya. Nah, jadi
Jadi apa hasil dari pengujian konsolidasi ya? Hasil atau interpretasi dari hasil uji konsolidasi itu ada 4. Yang pertama koefisien compression, koefisien pemampatan atau AV, kemudian koefisien perubahan volume atau MV, kemudian compression index atau indeks pemampatan itu CC, dan indeks pemampatan kembali itu CR, compression index. Ya, itu dia hasil dari uji konsolidasinya. Kita lihat dari modulnya ini dia. Ya, koefisien pemampatan atau AV itu ini dia. AV itu rumusnya adalah perubahan angka pori per satuan perubahan tegangan akibat konsolidasi pada perubahan tegangan tertentu. Jadi AV sama dengan delta E per delta P. Kemudian koefisien perubahan volume MV itu merupakan rasio perubahan volume ya per satuan penambahan tegangan efektif. Jadi MV sama dengan AV per 1 tambah E1. AV-nya dari sini tadi ya, delta E per delta P. Nah, yang delta E ini yang mana? Ya, ini dia. Nah, ini grafik hasil pengujian konsolidasi hubungan antara angka pori dengan tegangan efektif. Nih, kemudian nih hubungan antara regangan delta H per H dengan tegangan efektif. Jadi misalnya dari hubungan angka pori dengan tegangan efektif ini, nah ini gambar grafiknya, hasil grafiknya ya. Nah, ini angka pori yang pertama di sini E1, ini P1. Ini angka pori yang kedua E2, ini yang P2. Nah, maka compression index-nya itu AV-nya sama dengan AV tadi apa namanya? Koefisien pemampatan. Ya, koefisien pemampatan rumusnya adalah delta E per delta P. Delta E-nya itu berarti E1 dikurang E2 per delta P. Delta P-nya berarti P2 dikurang P1. Yang besar yang kurang yang kecil. Nah, itu dia. Kemudian MV, rasio perubahan volume persatuan penambahan tegangan efektif. Berarti AV-nya dapat dibagi 1 tambah E1. E0-nya. Ya. Kemudian bagaimana cara mendapatkan indeks pemampatan atau CC? Dan indeks pemampatan kembali atau CR. Ini maaf agak berantakan ya. Ininya. Nah, jadi ini urutannya CC ini ke sini ya. Nah, ini CR-nya ke sini. Nah, jadi untuk mendapatkan indeks pemampatan atau CC, ini dari grafik ini hubungan antara angka pori dengan P dan skala log yang ini sumbu X-nya. Kemudian yang CC-nya itu yang ini. Nah, ini Anda tarik garis singgung. Nah, ini diperpanjang sampai ke sini ya. Nah, jadi CC itu adalah delta E per delta log P. Delta E-nya yang mana? Misalnya delta E CC yang pertama yang di sini. Ini 1 nih E1 dikurangi E2, misalnya E2-nya yang di sini. Ini E2. Dibagi log delta log P. Kalau delta log P itu berarti log P2 dikurang P1 log P1. Ya. Nah, ini dia. Delta log P berarti log P2 dikurang log P1 atau log P2 dibagi P1 ya. Bisa juga log P2-nya berapa ya. P2-nya berarti dari sini tadi, ini P2-nya. Misalnya di sini tadi kan E1 ya, di sini E2. Berarti P2-nya yang ini. Ya, kalau di CC-nya ya, di garis singgung CC. Nah, kalau mencari CR-nya di sini yang recompression index itu yang ini dari sini ke sini. Nah, berarti yang ini. Nah, ini garis putus-putus ini. Dari ini yang awal, ini E1 awal, ini P1, ini yang akhir. Berarti ini E2-nya, ini P2-nya. Berarti CR itu adalah delta E. Delta E itu adalah E1 kurang E2. Dibagi delta log P. Delta log P itu berarti log P2 dibagi P1. P2 bagi P1 dulu baru dilogkan. Itu untuk mencari CR. Nah, CR dan CC. Nah, CC juga bisa untuk tanah NC dan menurut Terzaghi dan Peck rumus CC adalah 0,009 kali LL dikurang 10 dari hasil uji liquid limit
data LL, maka dapat nilai CC. Recompression index, ya, sudah. Oke. Nah, inilah hasil uji dari konsolidasi. Interpretasi hasil uji konsolidasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika tidak ada pertanyaan, bisa kita cukupkan sampai di sini. Nah, jikalau ada pertanyaan, silahkan Anda diskusikan ketika kita ketemu via Zoom atau di WA Group. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.